Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Gwin dan di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Akhir tahun 1800-an, para ilmuwan itu menemukan sebuah molekul di dalam nukleus. Karena molekul tersebut berada di dalam nukleus dan bersifat asam, maka dinamakan asam nukleat atau nucleic acid. Walaupun belakangan ini si molekul tersebut itu bisa ditemukan berada di luar inti sel. Nah, si asam nukleat itu punya dua jenis. Ada yang namanya DNA atau deoksiribonucleic acid dan ada yang namanya RNA atau ribonucleic acid. DNA dan RNA itu punya 3 komponen. Yang pertama ada gula pentosa, yang kedua ada gugus fosfat, dan yang terakhir ada yang namanya basa nitrogen. Pertama, gula pentosa. Gula pentosa adalah monosakarida yang memiliki 5 atom karbon. Nah, si gula pentosa ini punya 2 jenis. Yang ada yang namanya deoksiribosa dan ada yang namanya ribosa. Sedangkan gugus fosfat adalah molekul yang memiliki 4 atom oksigen. Sedangkan basa nitrogen adalah molekul kecil berbentuk cincin. Jadi basa nitrogen itu juga punya 2 jenis. Ada yang namanya purin dan ada yang namanya pirimidin. Purin itu dia basa nitrogen yang mempunyai 2 buah cincin. Sedangkan pirimidin itu basa nitrogen yang mempunyai 1 buah cincin. Purin itu punya jenis lagi. Ada yang namanya adenin dan ada yang namanya guanin. Sedangkan pirimidin yang punya 1 cincin itu dia punya jenis lagi namanya timin, sitosin, dan urasin. Nah, jika kita menggabungkan ketiga komponen tersebut, maka jadilah sebuah molekul baru yang lebih besar lagi yang dinamakan nukleotida. Nah, sedangkan susunan-susunan panjang dari nukleotida itu disebut asam nukleat. DNA, pengertian DNA adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang. Fungsi dari DNA itu yang pertama untuk mewariskan sifat genetik dari generasi ke generasi dan sebagai sintesis protein. Terus, satu nukleotida dari DNA ini itu dia punya gula deoksiribosa. Yang kedua, ada basa nitrogen. Basa nitrogennya itu purin, pirimidin. Purinnya itu dia adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya dia timin dan sitosin. Juga yang terakhir ada asam fosfat. Jadi model DNA itu adalah 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin. Struktur DNA yang pertama ada gugus gula fosfat. Gugus gula fosfat itu merupakan kerangka molekul yang terdapat di bagian luar. Basa nitrogen pirin itu selalu berikatan dengan pirimidin, kayak G selalu berikatan dengan C dan A selalu berikatan dengan T. Jadi guanin sama sitosin, adenin sama timin. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis seperti asalnya itu disebut kemampuan autokatalitik. Sedangkan kemampuan untuk membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya disebut kemampuan heterokatalitik. Proses replikasi DNA yang pertama adalah ikatan hidrogen antar basa-basa akan terhidrolisis oleh enzim helikase dan terjadi pemisahan 2 pasangan ikatan DNA. Nah, yang kedua, masing-masing ikatan DNA induk itu akan mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan nukleotida akan disusun secara berulang-ulang di sepanjang rantai oleh enzim polimerase. Dan yang ketiga, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA baru. Dan yang terakhir, setiap lembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas 1 molekul DNA induk dan 1 DNA komplement. Hipotesis replikasi DNA itu ada 3. Ada yang namanya konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Konservatif adalah molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru.
Semi-konservatif adalah setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Dan sedangkan dispersif adalah molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama, campuran dari DNA induk maksudnya, dan molekul hasil sintesis baru. RNA atau ribonucleic acid adalah suatu polimer yang disusun oleh nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang. Jadi satu nukleotida di dalam RNA itu ada gula ribosa, ada asam fosfat, dan ada basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Purinnya A dan G, pirimidinnya ada C dan U. Macam-macam RNA itu ada dua, ada RNA genetik dan ada RNA non-genetik. Nah, kalau RNA genetik itu yang dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak mempunyai DNA sebagai pewaris sifat. Fungsinya untuk mewarisi sifat dan untuk sintesis protein. Sedangkan RNA non-genetik terdapat pada organisme yang mempunyai DNA. Jadi RNA non-genetik ini ada yang namanya mRNA, rRNA, dan tRNA. mRNA itu untuk membawa kode genetik ke ribosom. rRNA itu adalah komponen utama ribosom, sedangkan tRNA itu membawa asam amino ke ribosom. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Dari tempatnya, kalau DNA itu berada di dalam nukleus kayak kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan kalau RNA itu tempatnya di sitoplasma, terutama di ribosom dan di dalam nukleus. Kalau DNA itu dia rantainya panjang dan ganda, sedangkan RNA itu dia rantainya tunggal dan pendek. Kalau DNA fungsinya untuk mewariskan sifat genetik dan sebagai sintesis protein. Kalau RNA fungsinya sebagai sintesis protein aja. Nah, kalau DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh sintesis protein. DNA purinnya itu adenin dan guanin, pirimidinnya ada timin dan sirosin, sedangkan RNA purinnya adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya sitesin dan urasin. Kalau DNA itu dia pakai gula deoksiribosa, sedangkan RNA dia pakai gula ribosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.